Indonesia memiliki berbagai cerita yang identik dengan kisah mistis dan horor. Bukan hanya memiliki tempat yang membuat merinding sekujur tubuh, tapi Indonesia ini juga memiliki cerita seram yang bisa diturunkan untuk beberapa generasi setelah kita. Uniknya lagi, cerita seperti itu tidak hanya berada di satu wilayah saja, namun cerita horor dimiliki oleh banyak tempat dari seluruh Indonesia. Seperti cerita yang dialami seorang ibu rumah tangga bernama Ibu Sri. Memang sosok yang satu ini tidak asing lagi bagi teman-teman semua yang mungkin sering menonton podcast dari Besok Pagi. Sebelumnya, ia pernah membagikan kisah hidupnya ketika di Gunung Lawu sampai perjalanan spiritualnya di Alas Ketonggo. Namun ternyata cerita mistis yang dialami Ibu Sri bukan hanya itu saja. Kali ini ia akan membagikan cerita ketika proses lahirnya putra yang penuh akan kemistisan. Tak cuma itu saja, kali ini Bu Sri juga akan melanjutkan cerita tentang Alfi Kurniawan yang hilang di Gunung Lawu. Penasaran dengan ceritanya seperti apa? Duduk manis, siapkan cemilan dan selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Besok Pagi. Kali ini bersama gue, host magang. Nah, di kesempatan kali ini gue udah kedatangan seorang narasumber yang mungkin dulu udah pernah cerita tentang pendakiannya di Gunung Lawu dan sempat diasingkan di Alas Purwo selama 3 tahun dan kembali lagi ke Gunung Lawu. Mungkin kalian semua itu udah pernah tahu mungkin ya. Yuk kita langsung aja kita perkenalkan narasumber kita bareng ini. Selamat malam, Bu Sri. Halo, Mas. Apa kabar, Bu Sri? Baik, alhamdulillah. Masih sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Mungkin sehat. cuman agak-agak kurang enak badan aja nih, kurang enak badan. Jangan bohong. Harus jaga kesehatan. Iya benar. Nah, pada kesempatan malam kali ini Bu Sri ingin menceritakan tentang apa nih, Bu? Jadi perjalanan saya waktu di Gunung Lawu, Ya. saya dibawa sama Sinun Lawu ke Padang Sabana, terus terjadi peperangan. Saya dinaikkan ke atas batu, dikasih pedang dan dikasih tahu bahwasanya umur 34 tahun melahirkan seorang anak, suruh kasih nama Satrio Abimanyu. Oh, berarti ini masih ada kelanjutannya tentang cerita ibu itu yang Iya. pertama, yang kedua, yang ketiga, sama yang ini. Bu? Iya, iya. Dan mungkin di sini Ibu Sri juga ingin apa ya, kayak memperklarifikasi tentang Ibu Sri sama ibunya Alfi, Bu ya. Iya. Dan mungkin nanti kalian bisa menyimak semua yang di sini udah kita ceritakan, Ibu ya. Iya. Dan mungkin nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung aja masuk ke ceritanya. Ya, silakan, Bu. Jadi waktu ke Lawu itu kan saya begitu masuk terus dibawa ke gerbang, terus ke pasar goib itu kan. Setelah itu saya bilang waktu di gurun sih, padang rumput itu yang langsung terjadi peperangan itu, saya disembunyikan di dalam batu, suruh kamu di sini jangan kemana-mana. Nanti tunggu saya setelah kembali itu kan. Terus dia kan perang terus akhirnya kan dia menang. Saya ditarik lagi ke atas batu kan. Di atas batu dikasih pedang itu. Nah, dikasih pedang tuh, ini nanti kamu ketika umur 34 tahun kamu akan punya anak ya kan. Terus kasih nama Satrio Abimanyu kan gitu, suruh kasih nama Satrio Abimanyu. Kamu bawa pulang, ntar anakmu tuh kasih nama Satrio Abimanyu.
Setelah itu saya kan pulang nih Mas, udah turun dari gunung itu. Setelah itu saya sering kesurupan sampai pada akhirnya tahun 2014 kan saya terakhir ke Lawu. Terus 2015 saya menikah. Nah, menikah bulan 11, saya alhamdulillah langsung hamil. Waktu itu emang umur saya 34 tahun. Jadi di umur 34 tahun itu namanya orang kampung kan dibilangnya perawan tua Iya, kan benar. gitu kan. Soalnya udah beranjak dari angka 30 ke atas. Ya, soalnya bukannya saya nggak mau nikah Mas. Waktu muda tuh saya kan sibuk kemana-mana. Benar-benar. Ya kan, ke Kalimantan sampai ke Papua, ke Sabang kan, Makassar kan gitu. Sibuk kemana-mana kan. Jadi mungkin sampai lupa keenakan kan. Akhirnya umur 34 tahun tuh saya baru nikah dan itu dapat tetangga saya sendiri. Oh, benar-benar Nggak deket nyangka itu. kan. Nggak duda lah gitu dapetnya tuh. Berarti bener sama kayak lagu Iya. lima apa? Lima langkah. Iya, duda dapetnya. Nggak nyangka kalau itu bakal jadi suami saya tuh. Nah, itu juga saya saya kan dibilang perawan tua apa itu kan Mas. Saya tidur di depan pintu Mas. Saya pengen ketemu sama jin korin saya. Sama seperti apa yang saya lakukan, saya menyuruh Bu Alfi untuk melakukan itu, saya juga melakukan. Kalau saya belum melakukan, saya nggak berani bilang gitu loh Mas. Terakhir ke Lawu kan saya dibilangnya perawan tua karena umur saya kan 34. Terus ibu saya kan bilang gini, kamu tuh apa ya nggak nikah, apa mau jalan-jalan terus kan gitu. Ya kan kasihan kan Mas, ibu saya udah janda kan. Mungkin malu lah dibilang tetangga, punya anak perawan tua apa kan. Akhirnya saya tidur dalam pakai bantalan pengki itu, ketemu nih sama persis sekali sama saya tuh. Nanti jodohnya kita tuh tetangga kita sendiri. Benar, tetangga kita sendiri. Duda kayak gitu Mas. Saya nggak nyangka antara percaya dan tidak. Nah, akhirnya saya ketemu sama suami saya ini, yang tetangga saya ini memang tetangga deket Mas, beda satu gang doang. Cuman dia sering di Jakarta, saya juga nggak jarang di rumah. Ketemunya itu saya mau ke Makassar nih, dilalahnya pesawatnya itu ada trouble, jadi saya berangkatnya diundur nanti penerbangan yang pagi. Padahal saya udah di bandara. Akhirnya dikasih kompensasi penginapan gitu loh, penginapan untuk pemberangkatan nanti selanjutnya pagi kan. Akhirnya keinget nih punya tetangga yang di Jakarta, keinget. Saya telepon, Mas rumahnya sama bandara deket nggak? Katanya, oh deket deh, kenapa? Nanti saya ke situ ya, soalnya saya mau nyari penginapan. Di situ ada penginapan kan, saya bilang gitu. Udah kan, udah saya naik taksi nih nyamperin dia Mas, bukan dia nyamperin saya ke bandara. Terus nyamperin, nah dari situ sebulan saya langsung dilamar, nikah. Habis nikah kan, iya, habis nikah, terus nggak nyangka kalau yang ngelamar ini tetangga saya, nggak nyangka. Terus udah gitu, nah ketika saya nikah, alhamdulillah umur 34 tuh Mas, saya nikah tuh 34 bulan Januari bulan 11, tanggal 11 2015 tuh saya nikah. Langsung tuh hamil kan, terus hamil ya itu tadi 7 bulan kan, kalau orang Jawa kan harus di 7 bulanin kan. Iya benar. Nah saya pulang ke kampung nih Mas, pulang ke kampung itu kalau orang hamil kan suruh jalan-jalan tuh biar ntar persalinannya lancar atau apa kan. Nah jalan-jalan dapat 2 hari itu tetangga saya bilang gini, Mbak, kok badannya bengkak semua, coba periksa ke bidan Mbak, kan gitu.
Oh, kata tetangga tuh. Iya, kan dia ngelihat badan saya bengkak. Kalau orang hamil kan biasanya bengkak kaki. Enggak, kalau sama sampai sini Mas, sampai muka tuh bengkak katanya. Berarti bener-bener Jadi kayak mata tuh kayak orang habis nangis tuh loh. Oke. Iya, bener. Terus udah gitu saya ke bidan nih. Ke bidan. Terus kata bidannya, aduh Bu, ini udah pembukaan tapi belum waktunya lahir, baru kalau nggak salah 7 bulan 10 hari Putra tuh, 7 bulan 10 hari. Terus apa namanya, saya kan disuruh ke rumah sakit nih. Saya langsung ke rumah sakit nih, ke dokter kandungan. Ke dokter kandungan, di dokter kandungan itu diperiksa kan, udah pembukaan 3. Kata dokternya, waduh Bu, udah ntar di sini aja Bu, udah nanti kalau pulang takutnya brojol di jalan gitu Mas. Takutnya brojol di jalan. Ya udah waktu itu langsung mondok nih Mas, langsung di rumah sakit pasang infus kan. Iya. Udah terus itu dipindah ke kamar. Nah, satu kamarnya ada 2 orang. Kamar nih masuk bangsal kan. Iya. Habis dari IGD kan masuk ke bangsal tuh. Dari ruang dokter kan masuk ke bangsal, itu satu kamar tuh ada 2 orang Mas. Di situ saya melihat sakaratul maut. Tau nggak? Orang. Iya, orang meninggal Mas. Bener-bener saya lihat. Pertama kali ini dateng kan, itu di dalam tuh udah ada pasien. Pasien ya ibu-ibu lah, dia hamil juga, dia hamil. Cuman dia punya sesak nafas. Yang hamil tuh punya sesak nafas Mas. Saya baru masuk itu nggak berapa lama tuh sempat ngobrol, kenapa Bu sakit sesak napas Mbak sayang. Terus oh kalau mbaknya kenapa, belum waktunya mau lahir Bu kan gitu. Oh iya Mbak, habis ngobrol nggak lama langsung meninggal. Iya. Ibu itu? Iya. Sumpah saya ngeliat. Terus saya waktu itu belum berasa takut apa belum Mas. Nah kan habis ibu ini dikeluarin kan, dikeluarin selang sehari lagi. Sehari lagi masuk lagi pasien. Di situ saya belum bereaksi lagi Mas, kan begitu masuk kan pembukaan 3 ya. Nggak ada pembukaan lagi. Jadi masih tetap 3, udah dipacu, diinduksi itu. Udah kalau suntik induksi itu sakitnya kayak apa coba? Sakit banget. Udah gitu masuk nih, dia punya penyakit hepatitis yang kuning semua itu loh. Kuning semua, hamil juga. Hamil Mas, hamil. Nah udah hamil, ngobrol nih, sempet ngobrol tapi dia masih muda iya. Orang saya sehat, saya kan nggak kenapa-napa. Saya kan bisa kan, kalau di rumah sakit kan ada bangku yang bulat tuh loh buat duduk itu loh. Saya jadi duduk di tengah-tengah sini nih. Itu di hari ketiga. Hari ketiga tuh. Nah hari ketiga di rumah sakit tuh saya sempat ngobrol nih sama mbaknya nih. Sakit apa Mbak? Saya sakit kuning Mbak. Mbaknya sakit apa? Enggak, sama nggak sakit, cuman anak saya nakal, nggak mau keluar-keluar kan gitu. Saya bilang ini si Putra ini nakal, nggak mau keluar kan. Tahan di Oh iya. Nggak mau keluar-keluar Mbak. Oh iya Mbak, saya sakit kuning Mbak. Oh hamil berapa bulan Mbak? Baru 4 bulan gitu. Si iya ini yang itu. ini. Nah udah gitu kan, ini kan pagi saya ngobrol, terus sore itu dia manggilin saya nih Mas. Manggilin saya ngobrol lagi nih, Mbak sini Mbak. Oh iya, orang saya tuh sehat walaupun diinfus kan, tapi sehat. Infusnya tuh buat masukin yang obat induksi itu loh Mas. Yang rangsang Putra ini bisa keluar Bisa kan. cepat keluar lah. Nah saya duduk di kursi itu, Masya Allah Mas, kejang tau Mas. Siapa ibu? Yang itu. Oh yang di sebelahnya ibu? Iya, yang sakit banget. Langsung, kayak gini, pokoknya tangan saya tuh dipegangin sama dia.
Nah di situ saya takut mas, takutnya tuh ini kan kenceng ya, mungkin itu dia sakaratul maut kali ya. Kenceng udah ranjang tuh sampai goyang tau. Mohon maaf, mudah-mudahan itulah amal ibadah yang diterima sama Allah lah. Amin. Ya, mohon maaf, itu mas kejang. Terus akan tolong dokter, tolong dokter, gitu. Dokter pada datang tuh. Satu impus saya sampai lepas, orang dipegangin sama dia. Satu tadinya duduk di kursi itu jadi duduk di lantai. Saking takutnya mas, takutnya ngelihat orang sakaratul maut tuh. Bener. Udah gitu saya duduk di lantai, kan infus kan tinggi kan, ininya nggak nyampe kan seorang saya dibuat, sampai ininya lepas. Jadinya dokternya satu, perawatnya satu nolongin yang ini, satu nolongin saya, jadinya bingung kan. Nah, habis itu malamnya tuh darah saya tuh jadi 210 mas. Sebelumnya? Cuman 130, 120, naik jadi 210. Tensinya tuh. Gara-gara sebelum apa? Iya. Kejadian itu. Setelah kejadian itu jadi saya tuh kayak nggak bisa tidur, kepikirannya. Jadi kepikiran terus. Ya Allah, nanti kalau saya mati apa begini? Saya tuh mikirnya begitu, mas. Jadi nggak bisa tidur kan. Terus ya ada perawat kan, Bu, tenang ya Bu. Orang hamil tuh nggak boleh mikir yang macam-macam, nanti darah tinggi bahaya kayak gitu. Ya tapi kan gimana nggak kepikiran mas, coba sekamar kayak sih, gini. bener sih. Ngobrol kayak gini tiba-tiba kejang sakaratul maut, siapa yang nggak takut coba? Nggak kepikiran siapa? Ya kan? Pasti kepikiran itu. Nah setelah itu Pak Lesani marah-marah sama suster. Enggak, pokoknya saya minta keponakan saya dipindah, enggak, saya nggak mau dijadiin 2 orang, minta yang satu kamar katanya. Satu kamar 1 orang. Akhirnya satu dipindah kamar lagi. Nah darah saya tuh belum turun mas, masih 210, 220 kata gitu. Pak Lesa tuh bilang, ntar kalau nggak dipindah lama-lama keponakan saya nanti yang mati katanya gitu. Nah akhirnya dipindah kamar kan. Cuman saya ingat betul waktu habis pindah kamar itu jam 11 malam tuh mas, saya ingat betul. Saya ingat betul itu udah nggak hitam semua, pokoknya saya lihat hitam semua mas. Lihat di sekelilingnya? Itu hitam semua. Nah perasaan saya tuh di situ itu datang ke rumah almarhum bapak saya. Nah bapak saya itu ada pohon gede banget tuh mas. Saya tuh perutnya masih gede, inget saya. Nah, perasaan saya tuh datang ke rumah bapak saya. Saya duduk di bawah pohon itu. Terus bapak saya datang, kamu kesini ngapain? Gitu kan gitu bapak saya tuh. Haus pak, pengen minta minum, saya bilang gitu kan. Sama bapak saya tuh dibawain kendi tahu kan? Kendi itu yang air minum dari tanah liat tuh loh, dibawain pendi itu. Nyo ini nanti minum gitu. Ini nanti habis minum pulang ya kamu kan gitu. Terus saya tuh nggak mau mas. Orang tempatnya tuh rindang banget, pohonnya tuh sekelilingnya tuh rumput hijau banget mas, banyak bunga. Saya nggak mau pulang. Bapak saya tuh mukulin saya tuh pakai, kalau bambu kan yang namanya bambu wulung itu kan ada durinya tuh, yang rantingnya tuh. Rantingnya tuh kan ada. Saya dipukulin pakai itu mas, suruh pulang. Pulang kak kamu, pulang nggak? Ini bukan rumahmu, pulang gitu. Pulang gitu. Saya tuh sampai nangis mas. Ya Allah pak, saya tuh pengen di sini. Ini kan adem pak. Saya bilang, enggak, ini bukan rumahmu, pulang. Sama bapak saya tuh saya disabutin, dipukulin pakai itu, mas suruh pulang. Udah gitu suruh pulang, terus saya tuh nangis gini, ya Allah pak, orang anaknya mau di sini kok nggak boleh katanya gitu. Bapak saya tuh sambil bentak saya, ini bukan rumahmu, pulang katanya gitu. Saya tuh suruh pulang mas, pulang katanya gitu. Nah pulang tuh saya jalan tuh sambil nangis tuh mas ya.
ingat ya Allah bapak saya kok begitu dalam hati saya kan gitu. Tapi saya waktu itu nggak mikir bapak saya udah meninggal, nggak mikir, memang nggak keinget gitu loh mas. Iya nggak inget lah. Nggak keinget tuh. Terus tiba-tiba tuh saya kayak nemu lampu tuh mas, lampu tuh udah makin terang. Ternyata apa? Lampu ruang operasi tuh yang bulat di atas tuh. Iya. Saya udah di kamar operasi. Jadi dari jam 11 sampai jam 2 pagi tuh saya nggak sadar. Itu pas setelah dipindahin ke kamar yang Iya. sendiri itu. Jadi jam 11 malam tuh saya udah nggak inget apa-apa. Mungkin karena darah tinggi iya, apa karena disuntik obat apa-apa kan. Jadi kan diinduksi kan saya diinduksi 2 hari. Nggak mau keluar tuh Putra. Oh iya. Akhirnya setelah itu inget ruang operasi kan disuruh tanda tangan. Kan saya nggak ada yang jagain kan, cuman Pak Le sama ibu saya kan yang jagain, kan disuruh tanda tangan. Bu, ini tanda tangan anaknya udah nggak ada ya Bu, maka harus disesar katanya gitu mas. Dikasih tahu anaknya udah nggak ada ya Bu, harus disesar gitu. Kata dokter. Iya, jadi dari jam 11 sampai jam 2 itu saya nggak sadar. Nah udah gitu, ya namanya dikasih tahu anaknya meninggal kayak apa sih mas, Iya sih, nangisnya. Sedih banget sih Bu. Ya kan, sedihnya kayak apa kan. Padahal kan saya mikirnya saya umur udah 34, jalan 35 kan, kandung itu. Nanti ya kalau saya punya anak lagi kan gitu, mikirnya saya seperti itu. Makanya saya nangis, ya Allah kalau mau diambil saya aja ya Allah, saya bilang gitu. Jangan anak saya kan, saya gitu kan. Jangan anak saya ya Allah kan gitu. Nah setelah itu kan disuntik sini nih di belakang sini kan di daerah punggung anestesi kan dipegangin. Orang saya nangis terus kan, dipegangin sama 2 orang. Udah ya Bu jangan gerak ya, nanti kalau gerak lumpuh loh, bisa lumpuh loh ya, no, jangan gerak. Jadi sini satu nekuk badan saya sini, satunya megangin mas, langsung disuntik sini, sakit ya. Iya, disuntik pas tulangnya. Sakit banget itu Ibu. Berasa banget itu mas. Udah gitu kan suruh coba angkat kakinya, bisa enggak? Diangkat bisa enggak? Perasaan saya bisa. Terus angkat lagi. Udah kata udah enggak keangkat ya, dicubitin kan. Sakit enggak? Enggak. Perutnya sakit. Benar-benar enggak berasa, udah enggak berasa. Enggak. Jadi kalau sesar kan perut ke atas kan masih ada rasa. Kalau perut enggak ada. Oh, oke. Iya, enggak ada. Jadi bunyi gunting krek itu dengar. Kayak gunting kertas lah ya. Iya, kalau waktu perut disobek itu kita dengar mas, orang sini kan itu maksudnya nggak bius total kan, bius sebagian Bius kan. setengah doang. Nah setelah itu saya masih nangis terus tuh mas waktu dioperasi itu. Terus kan kata perawatnya tuh cowok sih, nggak tahu perawat apa dokter, saya kan nggak tahu. Udah istighfar, ayo nyebut kan gitu. Masih bisa hamil kan, jangan nangis. Ya, saya cuma istighfar, saya cuma ya Allah. Sambil nangis kalau diambil saya aja, masih begitu mas. Saya tuh masih ngeyel nek mau diambil ya wis aku wae lah, jo anakku kan gitu kan. Terus akhirnya ini kan selesai dikeluarin kan putranya. Ditunjukin nih ke saya, Bu, ini ya anaknya cowok normal, tidak ada cacat fisik, laki-laki ya anaknya. Ditunjukin tuh mas, tali pusarnya itu udah hitam banget, udah keracunan, mungkin keracunan obat atau apa ya. Nah udah gitu ditaruh tuh kayak kalau di rumah sakit kan kayak ada yang troli buat itu loh. Buat obat yang kontrol itu kan ditaruh di situ, ditutupin kain gitu kan. Saya liatin terus tuh mas. Satu mikir ya Allah, saya aja ya Allah, kalau mau diambil jangan anak saya ya Allah kan gitu. Nah udah gitu
nggak tahu itu dokter apa bidan, saya nggak tahu. Dia masuk ke ruangan nih, ke ruangan bilang udah selesai operasinya, udah Bu, kata gitu. Bayinya udah keluar, udah. Itu MD, kata gitu. Apa itu MD? Meninggal dunia. Saya juga baru tahu dia itu meninggal dunia. Terus gitu, oh mana tuh dibuka lagi tuh Mas sama ibu-ibu tuh. Si dokter itu. Ini tali pusarnya bening. Enggak Bu, udah nggak bisa itu mah gitu. Oh suraiso lah Bu. Ini Rene kan gitu. Sini kan suruh ngeliatin tuh. Tali pusar yang tadinya hitam tuh jadi bening. Hah? Coba masuk akal nggak? Yang tadinya ditunjukin ke saya ini Bu, anaknya cowok nih, laki-laki nih. Normal ya, nggak ada cacat fisik, ada telinga, mata, hidung, mulut, kaki, tangan semua normal ya. Terus udah gitu kan, itu udah hitam tuh Mas tali pusarnya tuh. Nah pas setelah ibu dokter itu yang cewek itu masuk, dia Iya, ngeliat, bening lagi, dibuka bening lagi, langsung tuh. Kan kayak dideketin, istighfar ya, istighfar, kita usaha ya gitu. Itu bayi Mas, jengkengin gini, jadi kepala tuh taruh di bawah. Putra tuh kepalanya dikuocok gini, kuocok terus udah gitu ditekuk-tekuk udah. Pokoknya seperti itu. Saya kan mikirnya gini, anak saya kan udah mati, biarinlah mati kan gitu. Saya tangisin Mas. Jangan Bu, ntar anak saya kepalanya putus, jangan Bu, jangan. Salam baik banget ya Bu ya. Iya, jangan Bu, nanti kepalanya putus, jangan. Saya bilang itu. Ntar kakinya patah Bu, jangan gitu kan. Enggak, kita usaha ya. Kita usaha ya Bu, kita usaha ya. Ayo nyebut kan gitu. Terus udah gitu Mas bener-bener tuh wocok dibalikin tuh. Dia tuh apa? Putra tuh nangis ngek gitu doang Mas. Itu maksudnya dia si dokter itu ngebalikin si Nggak tahu. itu. Kenapa itu? Nggak tahu ya Bu. Saya nggak tahu. Cuman dia bilang, ayo Bu usaha ya Bu, ini usaha ya. Nyebut karena tahu saya nangis. Saya kan, jangan Bu, ntar anak saya kepalanya putus Bu, jangan. Mikirnya saya kan udah mati, biarin lah, udah meninggal, biarin lah. Ikhlas lah Ibu ya. Ya, udah kocok-kocok gitu Mas, sudah. Pokoknya kepalanya dibawa terus tekuk-tekuk gini. Takutnya patah apa-apa kan. Jangan Bu, nanti patah, jangan. Jangan Bu, saya bilang gitu kan. Enggak, kita usaha ya, nyebut. Terus itu apa? Nah, ngek gitu doang Mas, nangis ngek gitu. Itu dari pas si ibu dokter ngebalikin itu beberapa menit kemudian apa berapa Ya jam udah, gitu? orang itu udah keluar dari perusahaan, udah ditaruh situ ada berapa menit ya? Pokoknya udah ditaruh Sekitar situ. setengah jam ada mungkin. Kayaknya nggak ada. Nggak ada. Itu langsung nangis itu bayinya Ibu. Nah, tapi cuman ngek gitu doang Mas. Ngek gitu. Terus udah gitu kan, ini kan ribut nih di ruang operasi. Cepat itu telepon ruang bayi, telepon ruang bayi. Suruh pokoknya itu. Terus saya tuh diciumin tuh Mas sama yang di ruang dokter. Alhamdulillah ya Bu, mukjizat ya Bu, mukjizat kayak gitu. Iya, Putra tuh hidup lagi Mas. Coba dari jam 11 sampai jam 2 itu udah dinyatakan meninggal kan. Tadinya kan saya nggak ada rencana sesar. Ya kan, persalinan normal kan. Dari jam 11 saya ketemu bapak saya itu emang mungkin disuruh pulang itu, mungkin waktu itu saya juga kalau nggak pulang mungkin udah mati juga kali. Ya sebenarnya niat dari orang tuanya Ibu Sri juga baik ya sebenarnya menyuruh ibu pulang. Terus, nah setelah itu, nah jam 3 nih bapaknya nih ngimpi Mas, katanya bapaknya Putra didatengin sama kakek-kakek, katanya dikasih burung nih Mas. Kok tangi kan, kok bangun kan namanya Joko, kok bangun. Ini tak kasih burung. Ini burung nih dirawat ya, no. Tadi udah mati tapi hidup lagi, katanya gitu Mas. Burung apa itu? Nggak tahu, pokoknya dalam ngimpi bapaknya itu seperti itu.
nggak taunya saya mau mengalami kejadian putra ini udah sempat meninggal kan, terus hidup lagi itu. Oh, berarti hampir ya sama. Kalau bapaknya ngimpinya jam 3. Jam 3, Pak. Setelah Iya, mungkin setelah saya melewatin itu yang kan. krisis itu baru Masa-masa kritis Iya. itu kan. Nah, setelah itu kan udah mau selesai nih, operasi kan udah selesai. Putra kan udah dibawa keluar dulu. Katanya diadanin sama Pak Le saya kan. Pak Le saya kan waktu itu kan dinas malam, dia kan tentara kan. Dinas malam tuh diadanin itu matanya cuman waktu diadanin itu ngeliatin gitu. Makanya Pak Le saya ini nggak mau dipanggil Mbah, dipanggilnya mintanya ayah. soalnya Iya, dia yang dampingi, iya. iya. Nggak mau dipanggil Mbah. Harusnya kan manggil dia Mbah. Dia Berarti nggak- ngajanin juga iya, Pak Le ayahnya ini. juga. Nah, Pak Le saya ini kan udah dikasih tahu bahwasanya anaknya meninggal kan. Anaknya meninggal terus udah gitu kan. Tapi apa namanya? Kok ibunya belum keluar kan gitu kan. Tapi anaknya kok hidup, ini bener ponakan cucu saya Iya, bukan. masih belum percaya lah. Iya. Kata perawatnya ini bener Pak, anaknya Bu Sri. Dia waktu diajani nama mbahnya ini katanya ngeliatin doang Mas. Nggak kedip katanya. Tapi nggak nangis. Orang bapaknya kan di Jakarta. Yang ngadani yang mbahnya ngadani. Tapi selesai diadanin katanya tidur dia putra nih. Tidur. Nah udah gitu sampai jam 6 pagi nih keluar nih suster nanya, Pak yang nunggu Bu Sri mana kan gitu, pasien atas nama Sri mana? Saya sus, Pak nyari 4 orang ya buat gotong kan gitu. Pak Le saya tuh pikirannya gotong tuh kan mati Mas. Sebelum lanjut ke cerita, untuk kalian yang ingin menjadi narasumber di besok pagi dan mempunyai cerita horor dalam pendakian, kalian bisa kirim cerita kalian ke Instagram official besokpagi.idv atau melalui email besokpagi.ch@gmail.com. Lah Pak Le saya tuh pikirnya saya tuh belum yang ada, meninggal iya. karena anaknya hidup. Tadi kan suruh tanda tangan bahwasanya ada anaknya udah meninggal kan. Persetujuan keluarga kan tanda tangan tuh Pak Le. Nah, udah gitu Pak Le saya tuh sampai nggak bisa jalan tau Mas. Gara-gara Itu masih ngedengar pakaian dinas. Pak Le saya tuh mikirnya kan ibu saya udah tua. Anak cewek meninggal nanti yang ngerawat ibu saya siapa. Pak Le saya tuh mikirnya ke ibu saya, kasihan kakaknya gitu loh. Kakaknya kan nanti yang ngerawat siapa bahkan. Nah udah gitu sampai jalan kaki itu rembetan ini nih, rembetan dinding. tembok lah ya. Iya. Ditolongin sama tukang sapu, tukang bersih-bersih tuh. Kenapa Pak? Kenapa? Mas, ponakan saya melahirkan meninggal Mas, minta tolong cariin 4 orang gitu. Tapi pada saat itu palenya Bu Sri ini belum ngeliat, Iya, baru cuma belum. sekedar info. Iya, suruh cari 4 Iya, orang, cari suruh 4 orang doang, suruh gotong. gotong. Oke. Nah, udah gitu kan ya, sama tukang sapu ini dicariin. Terus Pak Lesa dipapa sama sapam nih kan udah nggak bisa Iya, jalan kan, nggak lemes kuat lah, kan. ya. Terus masuk nih berlima. Jadi Pak Les saya sama 4 orang nih masuk. Kan kalau habis operasi kan ada kaca tuh Mas, kayak ruang isolasi apa tuh, pemulihan gitu kan. Saya panggil Le, sini Le gitu. Pak Les tuh nggak ngeh kalau itu saya. Oh iya. Nggak ngeh dia tuh. Kan ada juga kan yang habis operasi kan. Pemulihan kan ada juga. Pak Les tuh nggak ngeh. Le, saya Le, sini Le kan gitu. Nggak ngeh dia mikirnya Pak Les tadi dibilang anaknya mati tapi hidup jangan-jangan lagi. ponakan Iya. saya yang mati kan gitu. Udah nggak bisa jalan tuh Mas. Nah begitu dekat lah jarak semeter gini, Pak Lesa baru nangis kejer itu Mas di situ. Pas udah ngeliat Ibu Sri. Iya. Saya langsung dipeluk, langsung udah nangis kecil kayak apa itu loh Mas. Terus udah gitu, kan ada suster diomelin sama Pak Les saya. Siapanya? Susternya tuh. susternya. Bilang, Mbak, lain kali tuh orang nunggu operasi tuh antara hidup dan mati, ngerti nggak?
Jangan bilang suruh gotong, suruh mindahin gitu. Nah itu maksudnya kalau misalnya disuruh gotong nyari 4 orang itu maksudnya disuruh mindahin Ibu Sri? Iya, suruh mindahin ke kamar gitu loh, suruh gotong tuh suruh, kan tadinya kan di ruang Iya, itu kan operasi. meja operasi Iya. kan, suruh mindahin ke yang bed yang buat di Biasa, kamar iya. itu gitu Mas. Kan yang lain mungkin masih pada sibuk di ruang operasi kan. Waduh, melo-melo sama lain kali jangan begitu, bikin orang teratap. Kalau teratap tuh apa sih, kayak was-was gitu loh Mas, kurang ajar kamu. Nah dia itu tuh Mas, apa namanya, setelah putra lain nih yang Sunan Lawu yang bawa kuda bawa ngasih saya pedang itu dateng Ari-Ari sama Puser sama nanti jadi Puser, Ari-Ari, gigi yang copot pertama kali itu jangan sampai dibuang, suruh nyimpen nanti di kuburnya pas dia sunat dibarengin nama itu gitu. Sampai sekarang ada, saya simpen tuh, saya bawa juga. Mau lihat? Ada Bu? Ada, saya bawa. Boleh ditunjukin? Boleh. Mana? Waduh. Ya udah Di coba. tas. Ya udah diambil dulu. Ki, bantuin. Coba, Ambil, Ki. tadi dulu saya milih. Coba. Kemana-mana dibawa, kalau nggak dibawa dia nangis Mas. Maaf Om Rizky. Mas Rizky. Oke. Nih ya. Oh, maaf. Jatuh. Oh nggak taruh di kendi? Kalau hari-harinya ditaruh di rumah, tapi nggak siapa kan dia agak. Nih, ini kan rambut pertama kali dia dipotong rambut nih. Waktu 7 hari. Terus ini tali pusetnya. Ini giginya putra nih, gigi susu. Iya. Nah. Dia nggak boleh dibuang. Ini berarti selalu Ibu bawa? Iya. Kalau Oh ini sedikit dari hari-harinya ini nih. Nih. Udah mengering seperti ini. Ini apanya? Sedikit, jadi potongan dari hari-harinya. Kalau yang gedenya disimpan di rumah. Kan sama yang lawunya kan nggak boleh dibuang. Berarti Iya. kalau misalnya ini ditinggal, berarti Dia nangis. Kemana-mana selalu dibawa. Dia kalau ini nggak dibawa dia rewel Mas. Jadi ini harus dibawa. Oh gitu. Pulang kampung pun harus dibawa. Bisa begitu ya, Bu, ya? Saya juga nggak tahu yang nyuruh yang. Nah, waktu itu kan disuruh kasih nama Satrio Abimanyu kan. Sama mbahnya yang Pak Lesa ini nggak boleh, katanya Satrio Abimanyu umurnya pendek, nanti masa udah mati suruh mati lagi gitu. Oh, Di- kata si Mbahnya yang Iya ngajarin sih. tadi. Si Kan Le. putra ini kan sempat meninggal nih. Kalau ditanya, soalnya Satrio Abimanyu itu kan umurnya pendek. Takutnya Pak Les saya, enggak, orang umurnya pendek, Abimanyu tuh umurnya pendek, nggak boleh katanya kan gitu. Udah mati masa suruh mati lagi gitu. Diambillah nama Satrionya ini. Satrionya doang. Nggak dikasih nama. Tapi waktu naruh hari-hari ini emang Satrio Abimanyu, cuman kalau nama di aktenya enggak. Nama di aktenya? Satrio Putra Utama Harmanto. Harmanto kan bapaknya kan Joko Harmanto gitu. Jadi udah gitu kan emang bener umur 34 tahun kan Mas. Nah anehnya putra itu di langit-langitnya sini nih yang atas itu ada lafaz Allah tuh yang pernah saya kirimin foto tuh kan. Kadang di sisi kiri, sebelah kiri tuh kadang ada kalimat tauhid la ilaha illallah, cuman kadang muncul kadang enggak. Di Yang sisi kiri ya. Jadi yang kanan ini kalau lafaz Allah tuh ada terus ya, yang fotonya saya kirimin itu. Ya.
Nah, terus dia kan kalau sunat juga harus dikasih tahu waktu, maksudnya tuh dia sunat umur berapa, itu yang lawu yang nentuin. Iya. Jadi bilangnya ini bocah parikesit, nanti saya yang menentukan kapan dia harus disunat. Kan gitu. Makanya nanti kalau udah disunat semua, ini saya bawa ke lawu gitu loh Mas. Dari gigi sama rambut sama kulit yang sunatannya itu saya bawa ke sono. Nah, bawa ke sono nggak tahu mau diapain. Yang lawunya, yang sinuun lawunya yang bakal ngasih tahu kan, sama ini kan juga tiap hari kan ada datang ngasih tahu apa-apa yang harus saya lakukan kan itu. Makanya kan sampai sekarang saya juga mikirnya dia itu malaikat apa jin apa kan. Tapi saya mikirnya sekarang gini Mas, yang penting dia nggak nyuruh saya untuk berbuat jahat gitu aja. Intinya kan ingin berbuat baik, menolong ke orang-orang kan gitu. Jadi saya itu kalau mau ke lawu tinggal manggil eyangnya ini datang gitu. Cuma sampai sekarang ya mukanya nggak kelihatan. Oh, sampai sekarang Iya. masih belum bisa. Belum. Jadi seperti itu. Terus saya mah berpikirnya yang penting saya nolong gitu aja Mas. Niatnya nolong, berbagi kebaikan gitu aja. Ya kan? Seperti itu. Nah, berarti setelah putra ini lahir, beranjak dewasa itu ada nggak kayak hal kejanggalan yang Ada. Dia dari bayi nggak pernah tidur telentang. Dari umur 3 bulan tuh dia nggak pernah tidur telentang. Berarti tidurnya Tengkurap terus. Dan nggak pernah mau dipakein baju sampai sekarang. Kalau di rumah apa? Iya, pokoknya dia nggak mau dipakein baju. Oh, berarti dia kalau misalnya pakai baju sendiri? Iya, telanjang maksudnya. Kalau tidur nih, dia sama sekali nggak mau ada kain di deket dia. Oh iya. Jadi dia telanjang, udah kayak bayi itu aja, bayi kayak dia lahir itu. Oh gitu, berarti kalau misalnya dia tidur bener-bener Iya. nggak ada kain selai pun di Enggak. tubuhnya? Nggak ada. Ntar saya kirimin fotonya kalau dia kalau udah mau tidur nih, udah di kasur gitu kan, udah baju dilepasin semua sama dia, nggak mau mah, kenapa? Ntar kalau jalan sama mbahnya ribet gitu. Ntar kalau jalan sama mbahnya ribet mah, bajunya kan ganti. Putra nggak mau pakai baju gitu. Mungkin sering diajak kali jalan sama. Iya, sering diajak jalan. Berarti kalau misalnya itu berarti Putra sering Iya. kayak bertemu dong sama si. Iya. Dia kan kadang pertama kali saya ajak ngontrak kan umur 2 tahunnya, dia bilang, Mama jangan bubuk dulu, kenapa? Mbahnya mau lewat gitu. Kayak gitu. Dia tuh Mas Putra ini, dia kalau nggak suka sama orang, dia udah diajak lagi udah nggak mau. Kalau udah ketemu sama orang ini sekali, dia nggak suka, udah nggak mau lagi. Itu Putra seperti itu. Tapi kalau misalnya menurut dia udah bener-bener jadi asik, enak, dia bakal jadi suka. kayak kesini nih, dia kesini tuh kan saya juga disuruh podcast itu, dia bilang nggak mau Putra nggak mau di podcast lain lah. Iya. Dia itu tahu jadi dia tuh orang ini baik apa enggak itu dia tahu. Ketemu bapaknya, kadang bapaknya sampai malu. Orang tuh? kan misalnya ngobrol nih, Pak De mah ada hantunya jahat, Putra nggak suka kata gitu. Oh gitu, kayak seperti pendamping atau pegangan gitu Ibu ya? Putra nggak suka kata gitu. Kadang bapaknya tuh malunya, takutnya kena ngobrol sama orang yang misalnya tuh temperamen apa-apa, takutnya tersinggung iya, apa-apa gitu. Gitu Mas.
Berarti kalau misalnya untuk sampai sekarang ini ya belum ada kejadian aneh-aneh lah tentang putra ini. Sering lah Mas. Apa aja tuh? Waktu bulan Suro tuh, Muharram tuh. Itu kan saya di sini kan nemu saudara, namanya tuh Mas Karti, tuh polisi Mas. Jadi dia tuh putra ini dianggap anak angkatnya lah. Dia tuh satu Suro nih, putra tuh setiap jam 1 malam pasti mandi. Bayangin anak sekecil itu. Setiap jam 1 malam pasti mandi. Itu minta dimandiin apa mandi sendiri? Enggak, mandi sendiri. Sampai saya sama bapaknya tuh heran. Cuman kan Eyang kan dateng biarin katanya. Yus, kuis dadi lakune, dadi ini memang yang harus dilakukan putra tuh seperti itu gitu. Dia kadang kalau diajak pulang malam nih Mas. Waktu pulang ke sini pertama kali tahu nggak? Dia bilang, Mama ada pocongnya ngikut mobil. Itu sampai supirnya kaget dia. Oh pas pulang nih? Iya, kan saya cerita, Om, Putra nggak mau pulang malam, ada pocongnya ngikut kan dia. Setelah habis dari yang Iya, pertama. yang pertama kesini kan. Dia kalau nggak suka sama orang udah nggak mau. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih nih Bu Sri udah mau ketiga kalinya nih balik lagi di Besok Pagi nih. Iya. Dan di sini kan sebelum Ibu cerita yang ini kan Ibu pernah menceritakan tentang Gunung Lau nih. Ya kan? Nah, di sini juga masih banyak pertanyaan nih tentang cerita Ibu Sri yang di Gunung Lau tuh yang tentang Alfi. Oh iya. Nah, dan kita juga banyak banget nerima mention nih dari para penonton gitu. Kayak ini kan kejadian udah lama nih gitu. Kenapa harus diungkit-ungkit kembali gitu kan? Dan di Besok Pagi ini kan juga sempat dapat telepon nih dari keluarganya Alfi, ya kan? Tolong dong pertemuin gitu, maksudnya pertemuin pertemuin Ibu Sri sama keluarganya Alfi ini. Dan kemarin kita juga udah kabarin Ibu juga kan, Ibu yang berkomunikasi langsung tuh. Itu gimana Ibu? Alhamdulillah kan di sini juga perlu dijelaskan Mas. Saya kan udah ketemu, maksudnya udah berkomunikasi sama ibunya, sama bapaknya, sama adiknya Alfi. Dan alhamdulillah ibunya Alfi juga udah melakukan apa yang saya sarankan. Dan ibunya juga alhamdulillah udah dipertemukan dengan Alfi, ya kan? Jadi tidak semua harus diberitahukan kepada netizen kan. Benar. Terserah netizen mau ngomong apa. Yang jelas ibunya tuh udah ketemu Alfi, walaupun hanya beda alam tapi udah pernah dipertemukan, udah pernah ngelihat Alfi. Jadi waktu itu ngangon kerbau. Terus yang terakhir kemarin malam nih telepon sama saya, ibunya udah masuk ke pasar setannya. Jadi mohon bantuannya untuk disegerakan agar bantu doa agar disegerakan untuk pulang, karena doa seorang ibu itu kan menembus cakrawala. Nggak boleh menyepelekan doa seorang ibu apalagi kepada anaknya. Ya, jadi di sini saya tidak harus menjelaskan apa yang kita bicarakan kan. Soal itu benar-benar privasi lah jatuhnya. Nggak harus dibicarakan, nggak harus semua orang tahu kan. Cukup saya dan ibunya Alfi yang tahu. Yang penting saya udah komunikasi. Kalau misalnya nggak percaya sama saya, silahkan datang ke rumah Alfi, tanya sama ibunya udah pernah telepon sama saya apa belum gitu. Kan saya sering video call, sering telepon kan gitu. Soalnya sebelum itu juga ada tuh ya yang nge-DM di IG Besok Pagi kan juga. Mas, saya juga belum dapat konfirmasi nih bahwa si keluarganya Alfi ini sudah dapat mention gitu dari Ibu Sri gitu kan. Ada yang ngomong kayak gitu juga, enggak, tapi kita juga nggak tahu kalau itu siapa gitu kan. Soalnya ada yang banyak lah, ada yang seperti itu. Dan ada yang coba anterin lah ke Bu Sri ke rumahnya. Daerah, ya ke rumahnya. Tenang aja, sama Alfi. Udah ada janjian sama ibunya Alfi. Jadi di sini nggak perlu dijelaskan, cukup saya dan ibunya yang tahu.
Nanti saya ketemu sama ibunya, kapan-kapannya saya juga akan ketemu sama ibunya. Semoga. Walaupun dari sekarang tuh cuman telepon, video call yang jelas, dan yang jelas nanti ibunya Alfi ini hari kurban mau nyembelih kambing untuk Ananda Alfi. Jadi kan jangan sepelekan doa orang tua. Iya, benar. Dan jangan ibaratnya menjustis orang tua, ini dukun apa. Iya. Saya bukan dukun. Banyak Saya gitu. bukan. Di media sosial Besok Pagi tuh banyak ibu yang Iya, nanyain iya, tentang Ibu Sri, tentang minta nomornya Ibu Sri. Kalau dan nomor kan pengen jangan. mendapatkan uang yang benar-benar lebih banyak gitu. Nah makanya kan dikiranya saya nyari uang, nyari apa kan. Ya kalau nggak percaya omongan saya, datang ke rumahnya Alfi, tanya ibunya udah komunikasi apa belum mama saya, kan gitu. Ya yang penting mah Ibu Sri sampai saat ini ya masih berkomunikasi Masih gitu dengan baik. kemarin sama malam juga keluarganya. masih telepon dari jam 8 sampai jam setengah 10 saya telepon ibunya. Lama juga Ibu ya. Ya kita kalau ngobrol nyambung sama ibunya. Oh gitu, nggak kayak saya ya. Iya, jadi ya mohon maaf ini buat netizen, jangan nuduh yang enggak ya kan. Iya benar. Ibunya Apil juga orang asik kok. Soalnya kemarin kita juga ada niatan pas sudah nelpon sama Bu Sri juga kan, niatan buat kalau misalnya dari keluarganya Alfi pengen ke Jakarta, kita juga udah menyiapkan Ya, gitu untuk semua ya. fasilitas dan ingin bertemu sama Bu Sri, kita Ya. juga menyiapkan. Tapi pas di kemarin tuh pas di bulan puasa kalau nggak salah Bu ya, dari keluarganya Alfi juga masih belum sempat ada waktu untuk berangkat ke Jakarta. Tapi kata dia nanti kalau misalnya ada waktu yang benar-benar waktu luang untuk ke Jakarta, dia akan ke Jakarta buat menemui Bu Sri. Itu Iya. seperti itu dari keluarganya Alfi pas kita telepon. Iya. Jadi ibunya emang bilang nanti kapan-kapan memang pengen ke Jakarta, tapi saya bilang sama ibunya nanti ke Jakarta kalau udah sama Alfi aja, nanti saya pulang kok. Saya bilang ke Magelang ya Bu, kita masak-masak. Iya kali gitu. Kita mau masak-masak sama ibunya. Makanya kan ini Mas, jadi doa orang tua apalagi ibu tuh jangan disepelekan kan gitu. Udah berarti di sini mungkin udah benar-benar kebuka lah semuanya ya. Kayak ada yang pertanyaan segala macam ya, di sini udah kita jelaskan seperti apa, tergantung kalian mau percaya atau tidak ya kan, itu hak kalian. Ya, Kita nggak memaksa betul. untuk Mempercayai. ya kan. Iya. Dan di sini ya udah cerita Ini ini kan yang benar-benar cerita nyata Ya, kan, nggak berdasarkan mengadang. cerita nyata, tidak Percaya mengada-ngada. monggo, enggak ya nggak apa-apa Nah, kan benar. gitu. Oke, terima kasih lagi nih Bu Sri Iya. udah datang yang ke tiga Empat. kalinya Ibu. Ketiga kalinya Ibu. Dan Iya. sebelum mengakhiri cerita, mungkin dari cerita perjalanan Ibu Sri sampai lahirnya seorang putra, Putra. punya pesan-pesan nggak untuk para penonton di rumah? Jadi gini, pesannya tuh cuma satu Mas, berbuat kebaikan. Terus karena apa? Saat ini kita berbuat kebaikan walaupun kita ini tidak menerima apa yang kita tanam. Kelak suatu saat insya Allah anak cucu kita yang akan terima gitu loh Mas. Jadi berusaha berbuat baik, jangan mengharapkan imbalan kan gitu, karena rezeki seseorang itu udah ada jatahnya masing-masing dari Allah kan gitu. Iya, benar. Dah, oke, mungkin itu aja Ibu. Iya. Ya, mungkin terima kasih nih dari gua Hos Magang. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah atas semua kebesaran yang Allah berikan kepada saya dan ke seluruh keluarga saya. Di sini saya membagikan cerita bahagia yang membahagiakan tentang
Ananda Alfi yang hilang di Gunung Lawu tahun 2019 yang sampai sekarang belum diketemukan. Alhamdulillah beberapa kali saya berkomunikasi dengan ibundanya Alfi, dan setelah ibundanya Alfi itu melakukan apa yang saya sarankan, yaitu tidur di depan pintu, berbantalkan ikra atau pengki beserta janur kuning. Alhamdulillah ibundanya Alfi ini sudah mendapatkan beberapa kali petunjuk. Petunjuk yang pertama, ketika ibundanya Alfi ini tidur pertama kali, ibundanya Alfi ini mendapatkan petunjuk bahwasanya Alfi itu sedang berada di belakang sebuah gerbang. Lalu saya jelaskan bahwasanya gerbang itu memang gerbang goib, gerbang yang memang itu berada di Gunung Lawu. Lalu di malam selanjutnya ketika ibunya Alfi tidur dan setelah melakukan sholat hajat, itu ibunya Alfi tidak bertemu siapapun, tapi adiknya Alfi yang kecil yang namanya Azam atau siapa saya lupa, pokoknya ada adik yang kecil. Jadi Alfi ini punya 3 adik. Adiknya pas itu cowok, terus cewek, cowok lagi. Jadi putranya ibu ini ada 3 cowok, 1 cewek. Nah, kebetulan adiknya ini yang paling kecil ini bilang, Bu, Mas Alfi mantuk, katanya gitu. Tapi Mas Alfi ada temennya. Nah, mungkin ada temennya ini, kalau menurut saya mungkin Purwanto, soalnya jadi bapaknya ini ketemu dengan kakek-kakek dan bilang bahwasanya anaknya akan kembali. Nah, sering berkomunikasi dengan saya, ibunya Alfi, dan tadi habis teleponan dengan saya, ibunya Alfi berkata bahwasanya ibunya Alfi sedang bermimpi ketemu dengan Alfi. Alfi itu lagi ngangon kerbau, terus burung, sama itu burung sama ular. Nah, saya jelaskan karena ibunya Alfi ini kan takut ular, kan firasat nggak baik. Tapi saya tanya, ularnya kembar apa enggak, Bu? Ularnya pendek apa enggak? Nah, ibunya Alfi bilang warnanya kuning enggak, Bu? Ibunya Alfi bilang, iya Mbak, ularnya kembar, warna kuning, pendek. Nah, saya tahu ular itu siapa, dan burung itu juga siapa, kerbau itu siapa, saya tahu, udah saya jelaskan dengan ibunya Alfi. Terus saya tanya, Bu, ada komunikasi enggak dengan Alfinya? Ibunya berkata, ada Mbak. Komunikasinya gimana? Saya nanya sama Alfi, Le, gue gak ngopo-ngopo kan, Le? Ora, Ma, aku ora ngopo-ngopo. Banyak, Le, kamu gak kenapa-napa, Le? Enggak, Ma, saya gak apa-apa, gitu. Terus ibunya Alfi ini, jadi Alfi ini meluk, terus ibunya merasa badannya agak kurus, cuman tapi badannya seger. Saya bilang, ya Bu, memang Alfi agak kurusan.
Nah, kenapa selama ini Alfi nggak bisa pulang-pulang? Karena Alfi terus terang itu sudah melakukan kesalahan dan sudah makan makanan yang di sana, maka ada keterikatan. Nah, untuk selanjutnya saya mohon doa teman-teman dan rekan-rekan semua, semoga Alfi disegerakan berkumpul bersama keluarga besarnya apapun keadaannya, karena doa seorang ibu itu akan menembus langit dan doa seorang ibu juga akan dikabulkan oleh Allah, entah itu kapan, insya Allah akan dikabulkan. Dan kalau ada beberapa orang yang dulu ngomong saya hanya nyari uang, nyari simpati atau nyari ketenaran, saya tidak, boleh ditanyakan kepada orang tua Ananda Alfi. Jadi mohon dikalaukan berkomentar jangan asal nuduh, karena apa yang menjadi ucapan kalian itu sebenarnya adalah menunjukkan kepribadian kalian. Terima kasih atas segala dukungan dan doanya. Semoga Alfi segera pulang dalam waktu secepatnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa ta'ala.